Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pusmas Diwani dengan NIM 4524091148 akan membahas materi terkait menjadi mahasiswa yang respek, cerdas, suka menolong, ekologis, dan tangguh. Nah, langsung saja kita akan memasuki materi pertama, yaitu respek. Respek adalah sikap dan tindakan yang memotivasi individu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat serta mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Dalam konteks ini, respek tidak hanya ditunjukkan melalui penampakan fisik atau atribut luar seperti pakaian, tetapi lebih pada pengakuan terhadap nilai dan prestasi individu. Kemudian, hakikat respek. Respek tidak takut atau kagum, melainkan merupakan pengakuan terhadap keunikan individu. Hal ini juga mencakup perhatian terhadap pertumbuhan orang lain dan menolak eksploitasi. Respek melibatkan perasaan positif terhadap harga diri seseorang, baik individu maupun entitas, dan ditunjukkan melalui perilaku yang sesuai dengan etika. Tindakan tidak sopan dianggap sebagai kurangnya penghormatan. Macam-macam respek. Yang pertama yaitu hormat pada atasan, yaitu misalnya dalam sebuah organisasi hierarkis, respek terlihat melalui ketaatan dan disiplin. Kemudian yang kedua yaitu hormat pada orang tua. Contohnya diajarkan dalam banyak budaya termasuk Konfusianisme, di mana menunjukkan respek kepada orang tua dianggap sebagai kebajikan. Kemudian hormat pada bangsa. Anggota masyarakat diharapkan untuk menunjukkan patriotisme dan menghormati simbol-simbol negara. Kemudian yang keempat yaitu hormat dalam agama. Bentuk penghormatan terhadap figur dan simbol agama. Kemudian yang terakhir yaitu hormat dalam kesehatan. Menunjukkan penerimaan individu tanpa menghakimi dalam konteks hubungan perawat dan pasien. Kemudian tanda-tanda respek. Respek dapat ditunjukkan melalui bahasa, gaya berpakaian, dan gestur, seperti membungkuk atau menunduk. Ini semua mencerminkan penghormatan terhadap individu intensitas tertentu. Kemudian, persaudaraan sosial. Respek juga mencerminkan nilai persaudaraan dalam masyarakat. Selain menghormati, membantu, menjaga keharmonisan, dan menghindari konflik, kehidupan sosial harus bersih dan fitnah dan keburukan. Kemudian, makhluk terhormat. Setiap manusia harus saling menghormati tanpa memandang latar belakang. Tuhan menciptakan manusia dengan martabat dan memberikan hak-hak yang harus dihormati. Penghormatan ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Pendidikan respek. Respek seharusnya diajarkan dan dipraktikkan dengan keadilan. Kita harus siap menerima kewenangan dan kekalahan dengan sikap yang wajar. Kemudian, respek tidak dapat dipaksakan, yang artinya merupakan penilaian hati yang tulus. Jadi kesimpulannya dari materi tentang respek adalah kualitas yang mendasar dalam hubungan manusia. Dalam masyarakat, respek harus diberikan kepada mereka yang berhak dan harus berasal dari kualitas diri, bukan atribut luar, dan menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Kemudian materi kedua yaitu ekologis. Ekologis merupakan sikap dan tindakan yang berupaya mencegah kerusakan lingkungan dan memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada seorang anak dan bapaknya. Sang bapak menjelaskan bahwa ia memelihara burung, kolam, dan taman di rumah sebagai untuk usaha hidup lebih dekat dengan alam. Namun ia mengakui bahwa banyak kegiatan alam yang telah dirusak oleh manusia, sehingga mereka hanya dapat menikmati versi miniatur dari alam tersebut. Kemudian masalah global. Masalah ekologis di tingkat global meliputi 1. Industrialisasi yang cepat, 2. Pertumbuhan penduduk yang pesat, kemudian 3. Kekurangan gizi dan sumber daya alam yang tak terbarukan, kemudian yang 4 yaitu menyebarkan kerusakan lingkungan. Masyarakat berkesinambungan untuk menciptakan masyarakat yang berkesinambungan. Diperlukan perubahan dalam cara kita memperlakukan alam yang meliputi mengurangi konsumsi barang material terutama di negara-negara maju, kemudian memahami bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus tidak mungkin. Kita perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar
tidak terjebak dalam siklus konsumsi yang merusak. Kemudian kebutuhan kita pada alam. Kita membutuhkan alam untuk menyediakan oksigen dan bahan obat. Kemudian yang kedua, mencegah bencana alam seperti longsor. Kemudian yang ketiga itu mendukung rekreasi dan inspirasi spiritual. Kehidupan yang berkelanjutan juga mengajarkan kita akan nilai-nilai seperti toleransi, stabilitas, dan cinta tradisi. Kemudian ekologi sosial. Ekologi sosial berakar pada prinsip keseimbangan, kebebasan, dan holisme. Di mana ia menginginkan menciptakan masyarakat yang mengurangi hierarki dan dominasi, serta menekankan interaksi antara manusia dan alam. Kemudian pendidikan ekologis. Pendidikan ekologis harus dimulai sejak dini, melibatkan anak-anak dan menjaga lingkungan dan memahami dampak tindakan mereka. Jadi kesimpulannya itu menjadi manusia yang bertambah berarti menjadi manusia yang ekologis. Kemudian cerdas. Materi yang ketiga yaitu terkait cerdas. Cerdas merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas dengan cermat, tepat, dan tepat. Kecerdasan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari kemampuan untuk berinovasi dan menemukan solusi dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran kecerdasan. Kecerdasan sering diukur melalui tes IQ yang menilai berbagai aspek kognitif termasuk kecerdasan cair, kecerdasan kristal, penalaran kuantitatif, membaca dan menulis, memori jangka pendek dan panjang, kemudian pemrosesan visual dan auditif, kemudian yang terakhir kecepatan proses dan waktu reaksi. Teori kecerdasan. Teori ini yaitu mengemukakan teori triarkis yang membagi kecerdasan membagi 3 aspek, yaitu intelijensi analisis, yaitu kemampuan untuk menilai dan memecahkan masalah. Kemudian intelijensi kreatif, yaitu kemampuan untuk menghadapi tantangan baru. Kemudian intelijensi praktis, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya. Kemudian Sternberg juga mengembangkan teori ini, yaitu yang itu mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk mencapai kesuksesan hidup yang ditentukan oleh standar individu dalam konteks sosial budaya. Kemudian kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Perbedaan kecerdasan. Tidak ada manusia yang superior. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dapat disimpulkan yaitu pendidikan kecerdasan harus dimulai dari usia dini dengan membiasakan anak-anak menghadapi tantangan, mendukung hobinya, dan membantu mereka menemukan potensi mereka. Kemudian suka menolong. Suka menolong yaitu sikap dan tindakan yang bertujuan untuk membantu orang lain secara sukarela, yang mencerminkan empati dan kepedulian terhadap keadaan orang lain. Ketergantungan sehat. Setiap individu saling tergantung satu sama lain, baik dalam hal keahlian, pengetahuan maupun pengalaman hidupnya. Ketergantungan yang sehat memungkinkan orang untuk saling memperkuat, sedangkan persaingan yang berlebihan dapat merusak kerjasama. Manfaat menolong. Menolong orang lain tidak hanya bermanfaat bagi yang ditolong, tetapi juga bagi yang memberi pertolongan, karena ada beberapa alasannya, yaitu teori ongkos hasil, yaitu orang merasa tidak enak melihat orang lain menderita dan termotivasi untuk membantu. Kemudian teori empati altruisme, yaitu rasa empati yang mendorong seseorang untuk merasakan bahwa membantu orang lain juga membantu diri sendiri. Kemudian teori evolusi sosialis, yaitu menolong dianggap sebagai cara untuk mendukung kelangsungan hidup kelompok. Pendidikan suka menolong. Beberapa cara untuk meningkatkan rasa tolong menolong yaitu mengurangi ambigu, kemudian rasa bersalah dan citra diri, pengajaran keterlibatan moral, dan mencontohkan altruisme. Jadi kesimpulannya itu sikap suka saling menolong adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang kuat dan harmonis. Kemudian materi yang terakhir yaitu tangguh. Tangguh merupakan sikap dan perilaku pantang menyerah saat menghadapi berbagai kesulitan, sehingga seseorang mampu mengatasi tantangan dan mencapai tujuannya.
Motivasi kuat. Banyak orang yang cenderung mengeluh tentang nasib buruk dan kurangnya keberhasilan. Namun ketangguhan dan keberhasilan tergantung pada motivasi individu untuk mengubah hidup mereka. Menyusun tujuan yang realistis dan menantang adalah langkah yang penting untuk membangun ketangguhan. Kesungguhan dan keceriaan. Ketangguhan memerlukan kesungguhan, tetapi tidak berarti harus melupakan keceriaan. Kombinasi antara kesungguhan dalam pekerjaan dan keceriaan dalam menjalani hidup menciptakan lingkungan yang positif dan produktif. Pendidikan ketangguhan. Penting bagi lembaga pendidik untuk mengajarkan ketangguhan kepada generasi muda. Di luar pengetahuan akademis, mereka juga perlu memahami asas-asas kehidupan yang akan membantu mereka menghadapi tantangan di masyarakat. Kemudian, jadi kesimpulannya itu ketangguhan adalah kualitas hidup yang harus dimiliki setiap individu untuk menghadapi kesulitan hidup. Dengan menumbuhkan sikap ini, kita tidak hanya dapat mencapai tujuan hidup, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain dan masyarakat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.